Kalau tahu-tahu sampai depan sold out, Marah sih. Enggak. Kita doain sih dua Tuhan. Setelah sempat mati suri karena pandemi, Blok M sekarang ramai sebagai pusat skena dan kuliner Jakarta. Tiap bulannya ada aja gebrakan baru. Dari foto booth, tempat makan, sampai kafe-kafe estetik. halo guys, di sini ada aku, Fanny. Ada gue, Ann. Iya, jadi pada dasarnya hari ini kita bakal neliti, bisa dibilang etnografi partisipatoris, di mana kita bakal ngantri bareng orang-orang di Blok M. Buat tahu seberapa lama mereka betah cuma buat ngantri segelas kopi. Di belakang kita bahkan ini ada tuku yang ngantriannya nauzubillah min zalik. Padahal cuma tuku. Ya udah, kita bakal nanya ke orang-orang ini pengalaman mengantri mereka dan apakah mereka pikir mengantri selama ini worth it buat kopi susu Jaksel. Nah, kalau video yang ngulas tempat-tempat viral di Blok M kan udah banyak ya. Gimana dengan video yang ngulas ngantrinya? Tempat pertama kita adalah tuku. Jadi di sini ada. Nama saya Johan David. Udah berapa kali ke tuku nih? Ke tuku sebenarnya udah beberapa tempat ya. Pernah di Tangerang, Jakarta. Kita seringnya ke Tangerang ya. Cuma kebetulan hari ini lagi libur jadi kita ke sini. Seminggu sekali lah wajib. Oke, kenapa rela buat ngantri sepanjang ini buat tuku? Kenapa nggak ke toko lain aja? Untuk perbandingan rasa ya, tuku ini benar the best sih Kak. Iya. Rasa sih, dijamin sih. Dijamin. Harganya juga ya standar. Mulai buat anak sekolah, buat mahasiswa cocok banget di toko ini. Toleransi kalian nunggu buat tuku tuh berapa lama? Biasa 30 menit ya. Pernah juga yang di GBK 1 jaman. 1 jam. Satu jam. Iya, Di itu yang di GBK. GBK yang baru buka. Iya itu, ini masih biasa sih Masih oke antrinya. sih kayak gini. Oke. Menurut kalian worth it nggak nunggu lama ini? Oh, untuk masalah worth it sih karena dari rasa ya. Saya worth it banget. Worth it banget. Iya. Oke, menurut mereka ternyata worth it nunggu sejam buat tuku. Habis ini kita mau jalan ke Donat. apa? Donat. Soalnya rame banget, gila. Kayak manasik haji. Lu pernah nggak makan donat? Belum. Gue pernah. Gue nunggu sebelum buka jam 11:30. Antriannya udah 20 meter sebelum kasir. Dan gue tetap ngantri. Dan ngantrinya tuh kayak 2 jam gitu. Ini kita udah sampai di Donat yang ternyata antriannya nggak sebanyak waktu antri saat itu. Gue ngantri 2 jam. Kita lihat sekarang kita bakal ngantri berapa jam. Apa namanya siapa kak? Ria. Karya udah sering ke Donat belum? Enggak sih, aku pertama kali. Oh, ini pertama. Iya. Kenapa kesini? Karena viral aja jadi penasaran. Oke. Kakak tadi antri berapa lama? Kayaknya setengah jaman sih. Setengah jam. Kalau misalkan antrinya lebih dari setengah jam, kira-kira kakak punya toleransi berapa lama untuk antri di situ? Tergantung ya, kalau panas gitu mungkin setengah jaman maksimum. Tapi kalau misalnya tempatnya lebih comfy, lebih adem ya 45 menit aku nggak masalah. 45 menit buat ini. Oke. Next berarti mau lagi. Let's try dulu ya. Aku belum pernah coba soalnya. Namanya siapa kak? Elizabeth Kumara. Pertama kali atau udah keberapa kali kesini? Aku pribadi pertama. Aku pertama sih Kak juga. Kalau boleh tahu kenapa kakak kesini? Disuruh dia. Soalnya aku kayak 2 kali kesini sold out terus. Jadi kayak ini mumpung masih ada ya udahlah. Nah, karena udah 2 kali sold out, boleh tahu nggak waktu itu antri berapa lama di sini? Waktu itu sih kayak aku datang jam 3 apa jam 4-an gitu kan. Tapi kayak udah sold out. Jadi kayak wah harus jam berapa nih kesini gitu. Terus kayak jam segini ternyata masih ada, ya udah. Waktu itu berapa lama kakak antri buat di sini? Kayaknya sih cuma setengah jam gitu sih. Cuma langsung dikasih tahu kan kalau sold out, jadi ya udah gitu. Terus yang keduanya itu langsung ada sold outnya gitu sih, jadi belum ada antrian apa. Sekarang bersedia antri berapa lama untuk dapat donat ini? Karena lagi di sini dan kayaknya nggak sold out, kita bersedia-sedia aja sih sampai dapat kali ya, sampai habis. Terus kayaknya tadi juga nggak terlalu panjang kan antriannya, jadi ya udahlah nggak apa-apa ditungguin gitu. 2 jam berani nggak? Waduh. 2 jam. Kayaknya nggak memungkinkan 2 jam sih kalau ngelihat iya. actualnya ya. Kalau tahu-tahu sampai depan sold out, Marah sih. Nggak. Kita doain sih dua Tuhan. Akhirnya udah mau nyampe ke kasir yang di pojok sana. Tapi sampai sekarang belum dapat kertas itu sih. Jadi mari kita lihat dulu apakah bakal dapat donat apa enggak. HTW 15 menit. Jadi ini sebenarnya cukup cepat dibanding gue ngantri 2 jam dulu.
Oke, jadi akhirnya kita udah dapet ini paper order. Jadi salah satu cara mereka buat biar antrian yang nggak overload itu dengan bikin kayak gini. Jadi kayak dikasih tiap batch itu kayak misalnya 10 orang bakal dapat ini. Terus mereka kayak ngasih tuh yang bagian mana aja yang udah ready. Nah, kita udah mesen nih. Moga aja kalau di depan udah dapet yang lebih ini, yang rasa lainnya bisa udah ready. Jadi biar kita bisa coba macam-macam donat. Habis itu kita review habis ini. Yang menariknya lagi, mereka juga kayak maksimal satu orang tuh belinya 14 donat aja. Jadi biar buat memastikan semua orang yang ngantri ini bisa dapet donat. Jadi gue udah kelar ngantri, gue udah kelar bayar, totalnya 104.000. Dari gue ngantri awal sampai sekarang itu kira-kira butuh waktu 30 menit, yang mana menurut gue cukup cepat buat makanan sengantri ini. Dan gue lagi nunggu makanannya disiapin, nanti kita review makanannya ya apakah worth it nunggu setengah jam buat donat doang. Butuh waktu sekitar 10 menit sampai donat ready buat diambil. Akhirnya udah dapet nih, abis ngantri setengah jam buat donat. Kirain kayak bakal sejam 2 jam. Mari. Jam tuh nggak lama. Nggak terlalu lama. Oke, jadi ini yang kita pesen ada keju, crispy donut, curry meat and potato, honey mascarpone, coklat, sama crispy pistachio. Totalnya kita habis 104.000 buat donat yang ngantri setengah jam. Cheers. Cheers. Ya, oke sih. Menurut gua oke sih kalau buat setengah jam ya. Tapi mungkin kalau kayak 2 jam atau sampai sedapetnya, kayak enggak deh kalau gue. Kenapa gitu? Apa yang bikin 2 jam itu worth it? Dalam 2 jam gue bisa mengerjakan artikel, bisa baca jurnal, gue bisa prospek klien. Nah, makanan Jadi- apa yang kira-kira worth it 2 jam? Jika dimakan bersama klien, itu akan worth it. Apalagi kalau tanda tangan kontrak. Kali kedua gue makan donat ini, dan apesnya malah gulanya kemana-mana. Menurut gue ini lebih, gue merasa ini donat ini lebih worth it karena ngantrinya cuma setengah jam, karena sebelumnya gue ngantri 2 jam. Tapi yang bikin ngantrinya 2 jam worth it itu gara-gara gue toko baru buka dan jadi donatnya masih panas. Menurut gue ini lebih enak kalau panas, dan gue bakal ngasih rating donat ini OO donat ya 7,5 boleh lah, 7,5 dari 10. Sekarang kita di Maiku Cafe, salah satu tempat yang paling viral dan hits di Blok M, jualan tiramisu dan kafe, katanya sih enak. Ini sekarang antrian 118 dan kita dapat antrian 136. Kira-kira berapa lama nih, Van? 45 menit deh. 45 menit. Oke, kalau gue mikir kayaknya sejam karena ini sit in cafe. Sekarang kita lihat, sekarang adalah jam 4:01. Jadi kayak kita mulai antrian sekarang. Kita kira-kira nunggu berapa lama sampai kita dapat duduk. Ngan Kak Raina. Sekarang lagi ngantri di Maiku Cafe. Kenapa nih di sini milihnya? Ya penasaran aja gitu. Oh, oke, tahu dari sosmed viral. Tahu dari 2 orang gitu sih. Oh, 2 orang ini. 2 orang ini teman-temannya tahu dari mana? Dari Sosmed. Oke, berarti viral di sosmed ya. Udah berapa lama ngantri di sini? berapa 30 nyampe nggak? 30 menit lah. 30 menit. Iya. Berapa lama toleransi kakak untuk antri di sini nih? Kalau misal sampai 1 jam mau nggak? 45 deh, 45. 45. Berarti kalau nih belum dipanggil cabut nih. Bisa aja. Emang semua tergantung sama siapa nunggunya. Iya. Oh, oke. Kalau rame-rame nggak berasa. Oh, oke. Tapi kan kalau kayak gini nih, kita tuh sebenarnya nunggu orang nongkrong loh di dalam. Iya nggak sih? Iya. Terus betah nih nunggunya. Kan kita nongkrong juga. Oh, oke. Karena bisa nongkrong juga di sini. Oke. Berarti toleransinya 45 menit ya kira-kira. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 5:12 dan sekarang kita udah ngantri selama 1 jam 11 menit. 11 menit. Dan kita di antrian 136 ya. Sekarang di antrian 135. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya buat satu antrian lagi? Iya. Lu ngeliat yang kayak gini tuh keingetan ini gak sih, antrian BPJS? Iya. Gila. Mirip banget antrian BPJS. Sekarang kita udah nyampe, tapi cuma disuruh masuk doang. Masih waiting list. Jadi sekarang waktunya 1 jam 13 menit. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai kita bisa dapet? Sampai kita di tujuan meja kita. Kami menunggu hampir 15 menit sebelum mendapat meja di dalam. Akhirnya kita bisa duduk setelah sekian lama. Bisa duduk di dalam kafe ini. Ya, 1,5 jam. 1,5 Kita tunggu lagi buat
makanannya kira-kira keluarnya berapa lama ya? Tadi toleransi gua 45 menit. Ternyata gua bisa punya toleransi lebih sampai 1,5 jam. Makanan pertama kita yaitu klasik tiramisu sama pistachio tiramisu tuh butuh waktu keluar cuma 30 detik dan kita masih sebenarnya makanan yang kita butuh masih banyak. Total yang kita habisin sekarang 491.700. Udah nunggu sekian lama, harganya juga mahal. This better be good. Sistemnya di Maiko tuh agak lucu. Jadi kita kayak juga dipanggil, tapi disuruh nunggu juga. Soalnya nungguin mejanya, table-nya ready kan ya. Iya, betul. Jadi nunggu di tempat waiting list yang di dalam. Jadi maksimal di sini. makan di sini 90 menit dan lu nggak bisa nambah kursi lagi. Jadi kalau memang ordernya 4 orang, jadi ya udah yang bisa duduk cuma 4 orang. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba ada temen 2 orang datang kayak, gue boleh join nggak? Ya lu nggak dapet kursi sama sekali. Jadi harus, mereka benar-benar ketat kalau soal perantrian gitu. Gimana Kaan untuk reviewnya makanannya? Jujur sih buat gue nunggu waktu 1,5 jam dari awal nunggu sampai akhirnya dapat makanan yang mana sekitar 1,5 jam. Menurut gue nggak worth it sih. Menurut gue juga nggak worth it untuk 1,5 jam nunggu makanan yang kayak sebenarnya mungkin di tempat-tempat lain sama aja gitu. Ya buat dari segi harga sama rasa, menurut gue tidak match dengan apalagi dengan waktu tunggu ini. Mahal. Maksud gue tiramisunya is okay, but if it's kalau harganya sekitar 50.000, gue bisa maklum. Tapi ini harganya hampir 70.000. Yang tadi pistachio malah lebih mahal lagi ya, hampir 80.000. Tehnya juga ada yang osmanthus pear tea itu kalau nggak salah rasanya menurut gue malah kayak fresh tea aja gitu. Kalau kata Johan sih kayak sirup. Iya sirup banget kan, kayak fresh tea banget. Dan kayak kalau teh yang lainnya, minuman-minuman lainnya kayaknya nggak. Ini cuma Ini kesini. pertama dan terakhir karena coba-coba aja. Iya, dan ternyata emang sangat underwhelming. Jadi lagi-lagi mungkin ada hikmahnya buat nggak kejar-kejar FOMO ya. Iya, betul. Ya udah. Mungkin ada. Buat yang FOMO sebelum mencoba dan mengeksekusi tempatnya untuk nunggu 1,5 jam, mending nontonin kayak gini dulu sih. Review orang-orang berapa lama ngantrinya. Iya, dan ini juga jadi jujur kita ya. Iya, kita nggak ada betul. dibayar sama Betul. toko-toko yang Ini kita semua datengin duit tadi. dari kantor. Oke, sekian. Dari mengantri, kami mendapatkan hikmah bahwa toleransi orang-orang untuk mengantri ternyata cukup tinggi. Penelitian psikologi soal mengantri menunjukkan ada beberapa hal yang membuat orang-orang rela ngantri. Pertama, distraksi berupa entertainment seperti yang dilakukan OO Donat. Kedua, bikin pengunjung bisa memperkirakan waktu tunggu seperti yang dilakukan oleh Maiko. Ketiga, menunggu bersama teman jauh lebih menyenangkan dibanding menunggu sendirian karena nunggu bareng teman bisa dianggap sebagai nongkrong. Keempat, FOMO dan penasaran jadi motivasi terbesar buat ngantri. Ada banyak alasan ilmiah lainnya soal ngantri, tapi enaknya dibahas di video selanjutnya aja nggak sih? Nah, kira-kira tempat viral mana lagi yang harus Jurno jajal?